Halo Sobat Filler, saya lanjutkan kembali ya cerita film Pathfinder bagian kedua. Film ini adalah salah satu film favorit saya. Ceritanya yang sederhana dan durasi filmnya hanya 90 menitan, tapi cukup menghibur dan membuat hari-hari saya begitu indah. Dan semoga menjadikan hari-hari Anda semakin berwarna. Wow. Tanpa banyak berbusa, tanpa banyak kata-kata, mari kita simak alur ceritanya. Namun sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Let's go. My father says you are full of vengeance. Si Jurik dengan caranya sendiri berusaha untuk menghabisi gerombolan Viking tersebut. Ala-ala si Rambo, si Jurik membuat perangkap di beberapa titik di hutan. Pada awalnya, satu persatu pasukan Viking bisa dilenyapkan si Jurik dengan sangat mudah. Karena si Jurik sudah terlatih, karena sejak kecil dia suka ikut latihan pramuka, ditambah hobinya suka ikut merobagong bersama bapak angkatnya. Gerombolan Viking pun dibuat kewalahan dengan taktik yang digunakan si Jurik. Saat si Jurik berada di atas bukit, menantang gerombolan untuk maju, si ketua Viking sepertinya punya firasat ada trik yang disembunyikan oleh si Jurik. Dan betul saja, ternyata si Jurik telah memasang perangkap di bawah tanah. Maksudnya, apabila gerombolan itu menghampiri dia, maka otomatis melewati perangkap tersebut dan pastinya akan membuat mereka semua jatuh dan merenggang nyawa di perangkap bawah tanah tersebut. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba muncul sekawanan orang Indian yang tujuannya untuk membantu si Jurik. Si Jurik berusaha mencegah, tapi terlambat. Satu persatu mereka jatuh masuk perangkap si Jurik. Dengan perasaan sedih yang teramat dalam, hanya bisa melihat saat pasukan Viking membantai suku Indian dengan mudahnya. Udah beleguk Jurik siapa tuh nyen perangkap teh kangge nyalira siapa. Aing mah Had enough of your vengeance yet? Sekarang yang bertahan hidup tinggal 3 orang.
Si Jurik, kepala suku penemu jalan, dan putrinya. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka bertiga melakukan perlawanan kepada pasukan Viking, walaupun akhirnya mereka bertiga harus menyerah karena kalah jumlah. Saat ditawan, ketua Viking dengan mulut berbusa menanyakan, "Kemana suku Indian lainnya pergi?" "Kamu nanya? Bertanya-tanya," kata si kepala suku, si penemu jalan yang tetap kekeh bungkam, tidak mau menjawab kemana tempat tujuan suku Indian lainnya. Bahkan saat sampai si kepala suku dieksekusi mati, beliau tetap bungkam. Giliran si Jurik yang ditanya pun demikian, dia diam tak menjawab. Dengan jengkel yang tidak tara, si ketua Viking menarik tangan putri penemu jalan yang lagi sedih meratapi kematian ayahnya dan mengancam, "Jika Anda, Jurik, tidak berbicara, maka tangan si putri ini akan dipotong, dicincang, dan dijadikan makanan kuda Nil." Dengan sangat terpaksa, dalah di kumaha, si Jurik pun bersedia menunjukkan jalan kemana para penduduk Indian itu pergi. Dan sikap si Jurik ini tentu saja malah membuat si putri jadi benci setengah mati pada si Jurik. Si Jurik pun hanya terdiam dan terus terdiam. Di tengah perjalanan, si Jurik dengan diam-diam menjelaskan ke si putri bahwa dirinya tidak menunjukkan arah jalan yang benar. Dia mempunyai rencana yang intinya menyelamatkan suku Indian dari serangan bangsa Viking yang bangkawarah ini, bro. Oh, gitu dong, Jurik, ya. Selama perjalanan sempat terjadi gesekan-gesekan antara kaki tangan si ketua Viking dengan si Jurik. Karena ada kecurigaan, ini si Jurik berbohong dalam menunjukkan jalan. Namun berkat kecerdikan si Jurik, ketua Viking tetap percaya dan melanjutkan perjalanannya. Ya, bro. Essay sat. Hérna! Sjáðu hérna! Förum fyrir vatnið. Hann vil tefja fyrir okkar. The Pathfinder. Nou, het on a moper. Vi fören weer vattnet. Tibalah mereka di sebuah jalan dengan di bawahnya jurang yang dalam, yang hanya bisa dilewati satu orang. Dengan mengikat satu sama lainnya, si Jurik beserta rombongan berjalan melewati tebing salju tersebut.
unearth Rittler. Unfurl the... Saat si Jurig telah sampai dahulu di ujung jalan, disinilah si Jurig mulai melancarkan aksinya. Dengan gelagat tipu daya, dia melempar batu dan tepat mengenai kepala orang Viking yang berada paling belakang. Otomatis dia pun puyeng dan oleng, jatuhlah ke dalam jurang. Dan karena keadaan saling mengikat, orang yang ada di depannya pun ikut jatuh ke dalam jurang, begitupun dengan yang lainnya. Tinggal tersisa si Jurig dan si ketua Viking bertarung habis-habisan. Si Jurig sempat jatuh ke jurang tapi masih selamat. Dengan sisa-sisa tenaga, dia pun berteriak karena tahu bahwa efek teriakannya akan menimbulkan longsor salju. Dan benar saja, longsor pun terjadi dan dengan lembutnya mengesap tubuh si ketua Viking yang ada di atas jurang dan menyeretnya nyungsep jatuh. Dikira sudah mati, ternyata si ketua Viking masih hidup. Akhirnya dengan susah payah si Jurig bisa mengalahkan si ketua Viking yang terjatuh ke jurang. Akhirnya mereka pun terbebas dari cengkraman bangsa Viking.
dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sampai cerita pun berakhir. Beli bihun dan ikan tuna, hatur nuhun kasadayana. Sampai jumpa.